Mari kita bersama-sama berseminar. Jangan apa itu makanan sehat? Itu makanan sehat. Makanan sehat yang harus kita konsumsi setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam. Setiap malam hari. Kita sembarang makan sekarang. Makan sekarang. Perayaan Krisma, sehingga minggu yang lalunya itu tentu persiapan untuk Krisma. Ya, baik Bapak Ibu, tadi saya sudah melihat juga apa yang disajikan dari 44 lingkungan. Hanya saya tidak tahu kepastiannya apakah 44 lingkungan itu sudah menyajikan sajian dengan bahan ketela. Bu Ika, ada yang tidak menyajikan? Ada. Berapa lingkungan? Berapa lingkungan? Oh iya, 44 lingkungan yang tidak menyajikan hanya 3. Gak sampai 10%. Nah, efek gitu ya. Itu berarti apa? Wah, partisipasinya sudah 90% lebih. Dan kreatif banget. Tadi saya akan mendeliti opo gitu ya. Nggak mengira kalau bahannya itu dari singkong, ketela. Nah, sungguh luar biasa. Bapak Ibu, nanti ada Dokter Mary. Itu loh guys, situ guys. Kemudian dia mencucinya tidak mungkin mencuci dengan menggunakan air bersih. Dia dibawa ke sungai. Nah, di sungai juga itu sudah macam-macam sudah kandungan di dalam air sungai itu. Bahan kimia yang dilepas dari pabrik, dari rumah tangga, dari sawah, nempel di daging sayur. Lebih banyak di studio untuk mendampingi pola hidup sehat namanya Spirit Blend.
dan video. Jadi kalau yang sudah ada di belakang sana tadi ada scanner, Bapak Ibu bisa lakukan karena tidak ada diambil darah. Tapi dari situ kita sudah bisa sedikit sadar, paling nggak hari ini ya. Mungkin bisa sudah lupa apa yang penting kan diulang-ulang. Ya, bahwa posisi kita saat ini seperti apa? Ada resiko apa dalam diri kita? Sehingga kita lebih aware gitu ya. Oke, next slide. Nah, tema hari ini ada yang sudah tahu? Oke, tadi tema yang dari paroki sudah tahu. Tapi tadi Romo bilang, nah, saya mau tes dulu biar nggak ngantuk. Sudah lapar ya. Oke, tes. Next slide. Oke, tadi Romo sudah menyinggung. Ini salah apa benar? Masa sih? Kelihatannya oke, next slide. Ini salah apa benar? Salah. Oke, next slide. Ini salah apa benar? Bapak Ibu, ini adalah kekayaan Nusantara. Coba bayangkan, nasinya nasi kuning. Ada apa di dalamnya? Santan. Lodo, itu ada kunyit. Kunyit itu turmeric itu antioksidan. Capek, bahaya ini. Tapi di sebelahnya ada apa Bapak Ibu? Ayam panggang, ayam bumbu merah. Bawahnya ada mie. Terus ada sambal goreng tempe, sambal goreng kentang. Ada jeroan mungkin. Sebelahnya ada perkedel. Wow. Nanti ada kerupuk lagi. Kerupuknya saya tinggalkan karena lucu. Ya, kemudian itu luar biasa ya. Itu adalah kebiasaan apa enak? Jadi ini benar dengan catatan tidak memakan siang hari, makannya di waktu yang benar ya. Kalau malam itu sudah tahu ada doa rosario dan ada wujud, nanti pasti bakalan dikasih makan. Terus siangnya masih makan ini, aku makan ini, siang makan itu ya luar biasa. Salahnya ngomel. Ya, nah sekarang kita lihat. Nah, ada yang seperti ini. Sekarang next slide. Ada yang seperti ini anak-anak kita. Oke, boleh saya sebentar? Bapak Ibu tadi saya batin. Duh, kayak kopi mana sih gitu tambah ngantuk ini. Saya batin gitu. Ternyata panitia luar biasa. Yang Bapak Ibu nikmati saat ini adalah jus tanpa gula. Saya lihat tadi wajahnya OBM-nya tinggi ya. Ada madu, pakcoy, nanas dan jeruk. Enak apa enak? Kosong. Ya enak tuh Mas. Oke. Berarti besok ada acara lagi di gereja. Nanti ada stand. Wah, laris ini pasti. Oke, yang berikutnya saya mau menyentuh hati para orang tua seperti saya. Ibu 4 orang anak, remaja. Habis itu ada istilah ini, apa Bapak Ibu? Remaja? Ada yang remaja di 45. Mungkinkah kalau remajanya turun? Enggak mungkin, ya. Maka kita sama-sama sebagai orang tua kita tadi akan didapat jelas dan melakukan kewajiban. Oke, next slide. Oke, yuk kita simak berikut ini. Kita baca sama-sama. Karena dokter ya, jadi kan harus ngomong bawah. Obesitas karena
berdasarkan itu kalau kita tetap seperti itu, tetap aja nggak paham, tetap tidak melakukan, ya. Untuk beda kita. Next slide. Oke. Sedangkan prediabetes, prediabetes adalah yang belum diabetes. Dan seharusnya penyakit ini bisa dicegah. Oke. Nah, ada dua faktor yang memang aku ini tentang logo. Awakku logo syukur. Yang berikutnya, periksa kondisi tubuh secara teratur. Saya bawa alat, namanya alat itu dengan teknik bioimpedensi, ya. Kita bisa melihat hanya dengan menginjakkan kaki tanpa alas, kita bisa melihat karena alatnya nanti akan men-scan airnya, tulangnya, gitu ya. Nah, tensi juga gampang, kemudian screening yang di untuk sampai sebelah. Nah, sedangkan jus yang tadi ada di gelas itu minuman yang kaya nutrisi atau minuman yang banyak tidak baiknya? Kaya nutrisi. Terima kasih panitia, ya. Dan saya belum loh tadi. Ya. Nah itu, makanan belum tentu mengandung nutrisi, tetapi nutrisi pasti adalah makanan yang dibutuhkan oleh setiap tubuh manusia. Sekarang Bapak Ibu coba cubit, tubuh kita sehat, ginjal kita sehat, minum sesuai kebutuhan air. Kalau usia harus berapa? Kalau usia lanjut, ya. Jangan juga kelebihan. Next slide. Berikutnya, harus periksa secara teratur sebagai mereka yang telah melayani kita hingga tersedianya makanan dan minuman. Dan juga sebagai peringatan untuk kita menghargai dengan bijaksana dengan pola makan. Ya, puji Tuhan, saya dari anak-anak kecil hampir tidak pernah memberikan mereka uang untuk mereka jajan. Yang pertama, ya karena anak fat, ya, begini. Yang kedua, saya sebagai ibu itu punya idealisme. Kalau bisa anak-anak itu tidak makan dari orang lain yang saya bahkan nggak tahu itu apa isinya. Ya, jadi anak-anak dari kecil selalu bekal dari seperti catering itu karena satu suami dan saya sendiri belum habis. Kadang ketahuan, kadang nggak ketahuan. Kalau ketahuan, saya buka tupperware-nya masih ada di situ tempe kah, nasi, karena saya memang nggak pintar karena mengeluarkan nasi, bukan pelit ya, beda kan sama pelit juga ya mungkin. Saya suruh mereka buang makanannya sendiri ke tempat sampah. Kamu kalau nggak habis makan, jadi saya biarkan nggak saya cuci. Saya bilang sama anak-anak, ini makanan orang di luar sana. Bisa menurunkan berat badan. Siapa yang ibu nggak mau kayak gitu? Ya, hati-hati, berat badan ini mempengaruhi kehidupan kita di masa tua kita. Sehingga mari kita jaga kondisi tubuh kita. Oke, kita saksikan satu kesaksian. Ini tidak lagi tentang teori, tetapi tentang kesaksian dari Dr. Herlina. Silakan langsung dibuka. Pemeriksaan dan saya pakai jebak karena di situ ternyata beberapa organ tubuh saya itu ada mengalami kelainan-kelainan yang tidak menimbulkan keluhan, tapi dia muncul dan perlu diwaspadai. Jadi ada di liver saya ada muncul suatu benjolan, tidak hanya satu, ada beberapa. Kemudian di empedu juga ada, kemudian di rahim juga ada, dan di ginjal juga. Nah, saya cukup kaget Pak waktu itu. Jadi saya semakin giat untuk belajar hidup sehat untuk memperbaiki gaya hidup saya waktu itu. Jadi ada ketidaknormalan di situ ya. Ketidaknormalan itu dalam arti apakah itu tumor, ataukah tumor jinak, ataukah risiko kanker, atau apa itu?
Iya, jadi benjolan yang tidak normal di tempatnya itu kan kita sebut tumor. Jadi itu masih dalam batas tumor, tapi saya sebetulnya tidak yakin apakah itu benar tumor jinak atau ganas. Jadi mereka terus memantau kondisi saya. Dalam perkembangannya ternyata 2 tahun, kemudian 6 tahun kemudian saya melakukan cek rutin dan kondisinya terus membaik. Bahkan sekarang ada beberapa tumor yang memang benar-benar hilang. Padahal saya tidak melakukan pengobatan khusus memang tidak. Dokter, setelah kejadian kayak gitu, koreksi apa terhadap asupan makanan yang dokter dan keluarga lakukan sampai saat ini? Itu koreksinya seperti apa? Kalau di keluarga besar kita mulai memang memperbaiki gaya hidup ya Pak. Jadi kalau dari makanan mulai ada pemaksaan untuk makan sayur gitu. Terus jam tidur itu juga kita mulai perbaiki. Yang suka biasanya begadang itu kita sudah mulai saling mengingatkan, ya sudah jam sekian loh, ayo istirahat. Karena kakak saya mau kerja keras ya. Nah secara saya sendiri, saya memang melakukan diet yang Seperti yang tadi Pak Paulus dan Dr. Arya sampaikan. Angelus. Kemudian sebuah keajaiban terjadi. Angelus. Itu adalah resiko kanker yang masih berupa itu akan hilang. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa dia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur perut itu lagi? Jika perut itu dari pusat atau bagaimana? Mohon penjelasan. Yang selanjutnya, masalah saya kira itu saja. Pak Paulus atau Dr. Mary yang menjawab. Dr. Mary ya, ahli diet karena ada buktinya tadi. Dr. Mary silakan. Cara mengolah sayur, kalau ini berdasarkan apa yang saya lakukan ya Pak ya, dan saya sampaikan pada pasien. Tapi kalau secara detailnya kenapa-kenapanya mungkin nanti Pak Paulus bisa bantu ya. Kalau saya memang tidak semua orang itu suka makan sayur. Nggak boleh terlalu nyunyut gitu ya kalau orang Jawa bilang. Yang kedua, penambahan zat-zat lain, entah itu pemanis, perasa dan lain sebagainya itu memang seminimal mungkin kalau bisa. Kalau saya memang menyarankan buat yang sedang mengatur pola makan, ya cuma direbus aja atau dimakan mentah, gitu, seperti itu. Nah, tapi daripada makan mentah terus nggak selera ya wis piye carane gitu. Paling nggak kita dapat manfaatnya. Ya, saya itu kok ya nggak pernah mendengar secara ini ya. Kenapa kok harus duduk gitu ya secara ilmu kedokteran ya. Tapi kalau saya tuh malah tahunya dari teman-teman saya muslim ya. Ya, Mereka muslim itu selalu ada. kalau minum, mereka duduk mencari tempat. Bagi saya itu adalah suatu hal yang baik dan patut dicontoh karena itu bentuk
kesadaran bahwa saat itu saya sedang minum, bahwa saat itu saya dengan makan. Yang pertama pasti kita aware dong, langsung dapat minum, bukan lagi minum, bersyukur. Ya, terima kasih gitu. Yang keduanya ya biar gak keselak menurut saya. Kalau kita sambil minum sambil berdiri, biasanya kan berdiri itu kan sikap siaga. Nanti diajak yang ngajak ngomong, ya bersedia. Kalau saya hanya sebatas itu aja. Kenapa kok memang kalau bisa kita itu sambil duduk alangkah baiknya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya bukan berarti kita tidak minum. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang sedang tidak memungkinkan untuk duduk, ya sudah. Kalau misalnya jongkok terus nanti kakinya kram, malah kita bingung cari pegangan padahal nggak ada pegangan, ya minum aja. Kalau saya praktis. Iya, mengukur lingkar perut itu di pinggang atau di di mana gitu. Yang paling gampang, pokoknya kalau lingkar perut itu melewati pusar, lurus saja sama pusarnya, gitu. Lurus saja sama. Nanti ada lingkaran panggul lagi, ada lingkar perut, ada lingkar dada, ada lingkar lengan, ya banyak lingkar-lingkar. Tapi kita ambil satu patokan. Jadi kalau mengukurnya atau timbang badannya, ini nggak hanya mengukur ya. Pagi hari perut kosong, ya udah gitu aja. Habis BAB, habis pipis, nggak pakai baju kita ukur. Nanti kalau pakai baju, alasan. Ini bajuku kandel, ini nggak jaket, ada aja. Kalau misalnya habis makan sama pagi, loh kan ini habis makan, ya mesti aja. Jadi kalau kita mau lakukan pengukuran memang karena kita mau ngecek kita ini sudah turun apa enggak, memantau keberhasilan program, kita sesuaikan timbangannya sama, alat ukurnya sama, kemudian bajunya ya sama, tempatnya kalau timbangan itu tempat juga mempengaruhi ya, kemudian ya itu tadi waktunya, jadi jangan membandingkan antara. Ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mau menambahkan untuk pengolahan sayur ya. Memang seperti dokter Mary bilang tadi tidak boleh beku. Ya. Kemudian untuk bisa menikmati rasa sayur yang enak, memang prosesnya sedikit memakan waktu. Kalau bisa di blending dulu. Tahu cara blending? Ya. Bukan itu. Jadi blending itu rebus air, tentunya airnya banyak. Kita lihat dulu sayurnya seberapa banyak. Ya. Airnya harus lebih banyak dari sayur itu. Jadi rebus air mendidih, masukkan sayur, diaduk, didiamkan sampai mendidih sekali, matikan, tiris. Lalu nanti tumisnya hanya sebentar aja. Jadi proses kematangannya merata dan jauh lebih enak dan zat gizinya akan nggak hilang, terpelihara di dalam. Kemudian ditumis dari seng-seng itu akan jauh lebih enak. Ya, terima kasih Pak Paulus dan Dr. Mary atas jawabannya. Kita beri aplaus. Ada satu hal yang tadi mungkin terputus pada saat video. Dr. Herlina itu menyampaikan karena ini sudah prosesnya pengobatan. Jadi beliau konsumsi sayurnya itu adalah mentah di jus tanpa gula. Bisa dicampurkan buah yang agak manis seperti nanas, gitu ya. Jadi itu bisa mengurangi apa ya rasa sayur yang terlalu kuat gitu ya, sehingga bisa dicampur nanas atau apel gitu ya. Dr. Herlina itu melakukan pengobatan dengan cara itu. Ada satu video lagi, hanya 3 menit sebelum kita closing. Ini adalah dasar kenapa kita membuka kebun sayur Brian Minulio. Kita tunjukkan satu video tentang seorang pengusaha yang membuat Ingat dengan Bistara, sebuah toko kaset dan CD terbesar yang ada di Indonesia. Booming pada era 90-an hingga 2000-an sebelum layanan musik digital dan streaming merangsek masuk ke Indonesia. Bistara menjadi tempat mencari album baru dan tempat menjual hasil karya musik para penyanyi Indonesia. Iya Nuki. Akhir 2015, tak ada angin, tak ada hujan. Bistara mengumumkan diri untuk menutup outlet di seluruh Indonesia. Dunia musik Indonesia kehilangan tempat yang mempertemukan penikmat dan pelaku musik. Adalah Wirawan Hartawan yang merupakan pendiri sekaligus pimpinan Bistara.
CEO Hydrofarm. Ini istimewa banget ini. Bapak Ibu tadi sudah cek berat badan di belakang sana, sudah? Semua sudah ya? Ya. Usia metabolismenya berapa semua tadi? Biasanya pasti lebih tua gitu, sama aku juga tadi loh. Tuhan Allah ternyata nggak sehat ya. Semoga setelah seminar ini kita berupaya bersama-sama menjaga tubuh ini tetap sehat ya. Karena pekerjaan di para pembimbing masih banyak. Harus sehat. Ya. Baik, mari kita akhiri seluruh rangkaian seminar pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Raja semesta alam, terima kasih atas segala bimbingan-Mu, khususnya dalam seminar siang hari ini, seminar makan pangan sehat. Semoga materi yang baru saja kami dengarkan, apa saja yang sudah kami diskusikan bersama, semoga meresap di dalam hati dan diri kami dan berguna bagi kehidupan kami yang akan datang. Ya Bapa, setelah ini kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau memberkati kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah dengan selamat. Kami juga mohon berkat untuk kegiatan kami berkatilah, semoga segala aktivitas kami tetap sesuai dengan kehendak. Bapa, semua ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto bersama dulu. Nah, ya. Yang dikunci ya Bapak Ibu. Selamat jalan menuju kediaman masing-masing. Musik bu. Menuju aku lagi dengan keluarga. Berkah di dalam. Iya, kelihatan ini. Masa gengsi ngono ngomong? Iya. Iki mobil apa tau kok cilik banget iki lho. Tuku truk lak mari ben muatake lho. Weh. Tuku truk. Kudanan kabeh mau. Tuku truk. Temen wong ate mulih sing suwau teh kok. Dari situ. Makan di mana kita? Makan di mana kita? Loh, Di sini. tuh di sini. Di hatimu. Hai, makan di mana kita? Bali. Depot Bali. Iya. Mari. Meja buat basarnya itu. Meja buat basarnya. Ya, terima kasih Bu. Makan listrik. Matur nuwun. Belum yang di Arjosari. Minja pastoral. Masang Awas dulu.
Ditatap-tatap nang ngono. Ayo les